Assalamualaikum, dosen yang saya hormati. Izinkan saya memberi kesimpulan dan memberi tanggapan pada materi ini. Kesimpulan, sastra merupakan karya seni yang bersifat imajinatif dan estetik yang menggunakan bahasa sebagai media utama untuk mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pengalaman pengarang berdasarkan pandangan Rene Wellek dan Austin Warren. Dalam teori of literature, sastra tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan keindahan bahasa dan kedalaman makna. Sastra berbeda dari karya ilmiah karena bersifat imajinatif, subjektif, dan menggunakan konotatif. Sedangkan karya ilmiah bersifat faktual, objektif, dan menggunakan bahasa denotatif. Selain sebagai hiburan, sastra memiliki berbagai fungsi penting, seperti fungsi edukatif, estetik, moral, dan sosial yang berperan dalam membentuk karakter serta merefleksikan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sastra tidak sekedar karya hubungan, melainkan media ekspresi, pembelajaran, dan refleksi sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Kesimpulan materi ini kuat secara dasar, konsep, dan struktur, sangat cocok sebagai pengantar teori sastra. Namun untuk memperkaya kualitas akademik, perlu ditambahkan contoh konkret, variasi teori, serta pembahasan yang lebih kritis dan kontekstual. Menurut saya, materi ini sudah jelas, runtut, dan formatif. Penjelasan dimulai dari definisi sastra, perbandingan dengan karya ilmiah, hingga fungsi sastra dalam kehidupan. Secara struktur, materinya sistematis dan mudah dipahami, terutama untuk tingkat mahasiswa awal. Satu, tanggapan terhadap definisi sastra. Penggunaan pendapat Rene Wellek dan Austin Warren dalam buku Theory of Literature sudah tepat karena mereka merupakan tokoh penting dalam kajian teori sastra modern. Penekanan bahwa sastra bersifat imajinatif dan memiliki nilai estetik juga sesuai dengan pandangan umum dalam studi sastra. Materi ini berhasil menegaskan bahwa sastra bukan sekadar cerita, tetapi karya seni dengan kedalaman makna. Namun akan lebih kuat jika ditambahkan sedikit penjelasan bahwa sastra juga bisa merefleksikan realitas sosial, tidak hanya imajinasi. Banyak karya sastra lahir dari refleksi kondisi nyata masyarakat. Kedua, perbandingan dengan karya ilmiah. Bagian ini sangat membantu karena memperjelas posisi sastra. Penjelasan tentang bahasa konotatif vs denotatif, subjektif vs objektif sudah tepat dan mudah dipahami
Ini penting agar mahasiswa tidak mencampur adukkan karakteristik dua jenis karya tersebut. Meski begitu, perlu diingat bahwa dalam perkembangan modern, batas antara sastra dan ilmiah kadang bisa lebih cair. Misalnya dalam esai sastra atau kreatif dan fiksian. 3. Fungsi sastra: penjabaran fungsi kreatif, edukatif, estetis, moral, dan sosial sudah komprehensif. Bagian fungsi sosial menurut saya sangat penting karena menunjukkan bahwa sastra tidak berdiri terpisah dari masyarakat. Banyak karya sastra justru menjadi media kritik sosial dan perubahan pemikiran. Akan lebih menarik jika disertai contoh konkret, misalnya novel yang mengkritik ketidakadilan sosial, agar pembaca bisa langsung melihat penerapannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.